Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanti Nawangsari dengan NIM 19 032111 00094. Saya dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis fungsi produksi jagung melalui analisis fungsi Cobb-Douglas dan fungsi stokastik frontier. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang dan tujuan. Yang kedua yaitu pembahasan yang berisi fungsi produksi Cobb-Douglas dan stokastik frontier. Dan yang ketiga yaitu penutup dan kesimpulan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang, Indonesia merupakan negara agraris yang terkenal pada bidang pertaniannya, sehingga bidang pertanian menjadi prioritas utama dalam pembangunan perekonomian suatu negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberikan komitmen tinggi terhadap ketahanan pangan sebagai komponen strategis dalam pembangunan nasional. Salah satu komoditas unggulan yaitu jagung. Namun, tingkat produksi jagung saat ini masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu wilayah yang potensial dalam pengembangan jagung dan merupakan sentra jagung di Jawa Timur yaitu Pulau Madura, karena melihat lahan Madura yang cocok untuk produksi jagung. Namun, produksi jagung di Madura sering mengalami fluktuasi yang disebabkan oleh beberapa faktor yang perlu diketahui, seperti benih dan tenaga kerja. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi produksi jagung melalui analisis fungsi produksi Cobb-Douglas dan stokastik frontier. Tujuan yang pertama untuk mengetahui variabel yang berpengaruh signifikan serta elastisitasnya. Yang kedua untuk mengetahui nilai produk maksimum dan elastisitas dari masing-masing variabel. Dan yang ketiga untuk mengetahui tingkat efisiensi teknis pada masing-masing petani jagung. Selanjutnya yaitu pembahasan. Di sini terdapat tabulasi data serta tutorial olah data menggunakan Cobb-Douglas. Berikut tutorial dari pengolahan data menggunakan analisis fungsi Cobb-Douglas. Berikut merupakan tutorial analisis Cobb-Douglas menggunakan SPSS. Pertama, kita buka data. Di sini terdapat data asli dan data yang sudah dikalikan dengan 94 yang merupakan NIM dari saya. Untuk sebelah kanan merupakan data yang sudah dikalikan dengan 94. Dan inilah datanya. Selanjutnya, kita salin. Kita menggunakan variabel benih dan tenaga kerja. Kemudian, data dilenkan dengan cara sama dengan len, klik data yang ingin dilenkan dan enter. Maka len akan muncul. Lakukan kepada semua data. Selanjutnya kita akan membuka SPSS dan mengcopy data len yang telah kita olah tadi. Kita copy ke dalam SPSS. Setelah data tercopy, selanjutnya kita akan menuju ke variabel view dan memberi nama yang pertama len y. Yang kedua yaitu len x1. Dan yang ketiga yaitu len x2. Kemudian kita menuju lagi ke data view. Di sini sudah terdapat nama len Y, len X1, dan len X2, di mana Y merupakan produksi, X1 adalah benih, dan X2 adalah tenaga kerja. Untuk selanjutnya kita akan mengolah datanya dengan
dengan cara klik analyze, kemudian regression, dan linear. Untuk dependent kita isi dengan len Y, dan untuk independent kita isi dengan len X1 dan len X2. Kemudian OK. Dan inilah output atau hasil dari analisis Cobb-Douglas. Interpretasi dari hasil output dari Cobb-Douglas berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka dapat diperoleh hasil linier, yaitu len Y sama dengan len 4,323 ditambah 0,029 len X1 ditambah 0,337 len X2. Sehingga model Cobb-Douglas yang dihasilkan yaitu Y sama dengan 75,41 X1 pangkat 0,029 dan X2 pangkat 0,337, di mana 75,41 merupakan hasil dari EXP dari 4,323. Berdasarkan model di atas, maka parameter beta yang dihasilkan yaitu beta 1 sama dengan 0,029 dan beta 2 sama dengan 0,337. Interpretasi lanjutan dari yang pertama yaitu interpretasi dari persamaan fungsi Cobb-Douglas, diantaranya apabila variabel independen yaitu benih dan tenaga kerja dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 7,75,41. Besarnya koefisien regresi variabel benih sebesar 0,029, yang artinya apabila jumlah benih ditambah 1%, maka jumlah output produksi akan naik sebesar 0,029% dengan asumsi bahwa variabel lainnya bersifat konstan. Selanjutnya, besarnya koefisien regresi variabel tenaga kerja sebesar 0,337, yang berarti jumlah tenaga kerja apabila ditambah 1%, maka output produksi akan naik sebesar 0,337% dengan asumsi bahwa nilai variabel lainnya juga bersifat konstan. Berdasarkan nilai elastisitas dapat diketahui bahwa elastisitas benih sebesar 0,029 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja atau X2 paling berpengaruh di antara faktor produksi lainnya, karena nilai elastisitasnya paling besar. Yang ketiga yaitu berdasarkan elastisitas tersebut dapat diketahui intensitas produksinya lebih bersifat padat tenaga kerja dan tidak bersifat padat modal. Hal ini dikarenakan elastisitas tenaga kerja yang digunakan lebih besar dibandingkan dengan elastisitas modal yaitu benih yang digunakan. Yang keempat, persamaan fungsi Cobb-Douglas di atas diketahui hasil perhitungan elastisitas produksi yaitu sebesar 0,366 atau jumlah beta lebih kecil daripada 1. Artinya terjadi decreasing return to scale, yaitu penambahan faktor produksi benih melebihi proporsi penambahan produksi, dan elastisitas produksi yang kurang dari 1 ini terjadi pada saat kurva produksi marginal berada di bawah kurva produksi rata-rata. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai produk maksimum, di mana Y sama dengan 75,41 X1 pangkat 0,029 X2 pangkat 0,337. Diketahui V1 sama dengan Rp1 dan V2 sama dengan Rp4. P sama dengan Rp10 per kilo. APP X1 sama dengan 5 dan APP X2 sama dengan 1. MR1 sama dengan P dikali MPP sama dengan 10 dikali EP kali APP sama dengan 10 dikali 0,029 dikali 5 sama dengan 10 dikali 0,145 sama dengan 1,45 lebih besar daripada 1. Sama dengan MR per V lebih besar daripada 1, 145 per 1 lebih besar daripada 1, sehingga 1,45 lebih besar dari 1. Sehingga secara ekonomis penggunaan faktor produksi benih belum efisien, dalam arti faktor produksi benih masih bisa ditambah. Untuk MR2 sama dengan P kali MPP yaitu 10 dikali EP dikali APP sama dengan 10 dikali 0,337 dikali 1
sama dengan 3,37 lebih kecil daripada 4 sama dengan MR per V lebih kecil daripada 4 sama dengan 3,37 per 4 lebih kecil daripada 4 sama dengan 0,8 lebih kecil daripada 1. Sehingga secara ekonomis, penggunaan faktor produksi tenaga kerja belum efisien dalam artian faktor produksi tenaga kerja berlebih atau perlu dikurangi. Selanjutnya, analisis yang kedua yaitu analisis fungsi produksi stochastic frontier. Berikut kita akan menyajikan tabulasi dari data. Di sini terdapat produksi benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat yang sudah dikali dengan 94. Dan datanya dapat dilihat pada gambar. Selanjutnya, kita akan mengubah data tersebut menjadi bentuk LEN, sehingga data akan berubah. Yang diubah hanya faktor produksinya saja. Setelah itu, kita mengubahnya menjadi 6 angka di belakang koma. Dan inilah data yang akan kita analisis. Berikut adalah output dari analisis stochastic frontier. Interpretasi. Yang pertama yaitu kasus inefisiensi di lapang. Nilai RN test yaitu 0,69213388E plus 01 atau 6,921338. Selanjutnya nilai DF ada 2, nilai kode PAM pada derajat kesalahan 0,5 adalah 5,138 sehingga nilai LRN test lebih besar daripada kode PAM. Maka dari itu dalam analisis ini hipotesa H0 ditolak dan H1 diterima. Pernyataan di atas berarti terdapat kasus inefisiensi. Yang kedua yaitu persentase error term yang disebabkan inefisiensi teknis atau nilai gamma. Alfa yang digunakan yaitu 5%, maka nilai T tabel 1,980626. Nilai T hitung sebesar 14,24, sehingga nilai T hitung dapat dilihat lebih besar daripada T tabel, maka nilai koefisien gamma adalah 91,02% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, dan sisanya 8,98% error term disebabkan karena adanya risiko. Interpretasi lanjutan yaitu tentang pengaruh tiap variabel. Nilai T tabel yang digunakan yaitu 1,980626. Beta 1, nilai T hitung adalah negatif 0,941 yang artinya tidak signifikan. Jika X1 atau benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,0864%. Beta 2, nilai T hitung adalah 3,58 yang artinya signifikan, yaitu jika X2 atau tenaga kerja dinaikkan sebesar 1%, maka output akan naik sebesar 0,258%. Beta 3, nilai T hitung adalah negatif 2,89 yaitu artinya tidak signifikan. Jika X3 atau pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka output akan turun sebesar 0,362%. Beta 4, nilai T hitung adalah 3,83 yang artinya signifikan, yaitu jika X4 atau pupuk fosfat dinaikkan sebesar 1%, maka output akan naik sebesar 0,452%. Petani yang kurang efisien secara teknis terdapat 105 petani, yaitu petani yang nilai efisiensi teknisnya kurang dari 0,8. Untuk petani yang efisien secara teknis terdapat 15 petani dengan nomor responden 48, 58, 62, 63, 65, 72, 75, 88, 94, 95, 96, 100, 112, 118, dan 120. Untuk nilai rata-rata efisiensi teknis yaitu 0,62722699 E plus 00. Yang terakhir yaitu penutup. Kesimpulan dari penelitian ini
Berdasarkan hasil analisis fungsi produksi Cobb Douglas, dapat diketahui bahwa jika variabel input, yaitu benih dan tenaga kerja, dianggap konstan, maka produksi jagung akan bertambah sebesar 75,41. Berdasarkan nilai elastisitas, dapat diketahui bahwa nilai elastisitas benih sebesar 0,028 dan elastisitas tenaga kerja sebesar 0,337, sehingga nilai elastisitas faktor produksi tenaga kerja paling berpengaruh. Dan berdasarkan perhitungan NPM atau VMP, diketahui bahwa input, benih, dan tenaga kerja belum efisien. Untuk analisis fungsi stokastik frontier, diketahui bahwa terdapat kasus inefisiensi di lapang dan persentase error term. Dapat diketahui bahwa koefisien gamma yaitu 91,02% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis dan 8,98% error term disebabkan karena adanya resiko. Untuk saran yang bisa diberikan, yang pertama, berdasarkan analisis fungsi Cobb Douglas, maka petani dapat menambahkan input benih dan mengurangi tenaga kerja. Yang kedua, berdasarkan analisis fungsi stokastik frontier, maka petani harus meminimumkan inefisiensi eksternal agar petani dapat efisien secara teknis. Itulah presentasi dari hasil analisis mengenai fungsi produksi jagung menggunakan fungsi produksi Cobb Douglas dan fungsi produksi stokastik frontier. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.